Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sahabat Al-Quran, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum mim mati. Hukum mim mati itu adalah hukum ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita mendapatkan mim mati atau mim sukun. Maka perhatikan huruf yang ada setelahnya. Perhatikan huruf-huruf apa saja yang ada setelah mim sukun. Kalau kita uraikan bahwa mim sukun itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Namanya adalah ikhfa syafawi. Kemungkinan yang kedua adalah mim sukun bertemu dengan huruf mim. Atau nama hukum tajwidnya adalah idgham mimi. Kemudian yang ketiga adalah idhar syafawi. Idhar syafawi adalah ketika huruf mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Simple insyaallah. Kita hafalkan mim sukun. Yang pertama mim sukun bertemu dengan huruf ba. Yang kedua mim sukun bertemu dengan huruf mim. Dan yang ketiga mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan huruf ba. Boleh huruf ta, huruf kaf, huruf jim, huruf shin. Yang penting yang ketiga ini bertemunya bukan mim, bukan ba. Adapun nama istilahnya, yang pertama adalah ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua adalah idgham mimi, dan yang ketiga adalah idhar syafawi. Kita bahas satu persatu insyaallah agar kita lebih mengenal, sehingga kita mudah untuk mengaplikasikan dalam tilawah harian Al-Quran kita. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama namanya adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Apa yang maksud dengan ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi itu adalah ketika terjadinya atau bertemunya huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ini mim sukunnya, kemudian bertemu dengan huruf ba. Kemudian yang kedua terjadi di antara 2 kata, dan yang ketiga ketika membacanya harus disertai dengan gunnah. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah dengan menyentuhkan kedua bibir disertai dengan gunnah. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, wa ma hum bimu'minin. Di sini ada kata kalimat wa ma hum bimu'minin. Mim sukun bertemu dengan huruf ba berharokat. Di sini harokatnya kasrah. Maka ketika mim bertemu dengan ba, nama hukum tajwidnya adalah ikhfa syafawi, dan ketika membacanya maka wajib disertai dengan gunnah. Bagaimana praktek membacanya? Wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum, jangan membaca wa ma hum bimu'minin, tapi disertai dengan gunnah. Wa ma hum bimu'minin. Dan yang ketiga, perhatikan betul. Ketika kita membacanya, membaca gunnah,
kedua bibir kita jangan terlalu nempel, tetapi hanya sekedar menyentuh saja. Ya, kalau nempel wama hum ini nempel kedua bibir kita. Tapi kalau menyentuh ini hanya sekedar sentuhan saja. Ya, jadi tidak terlalu nempel. Mashus syafatain ma'al gunnah, disertai dengan gunnah. Wama hum sehingga akan terasa agak sedikit gatal di sini. Kemudian yang kedua bisa juga dirasakan bahwa di sini ada getaran. Wa ma hum, ini ada getaran. Beda kalau ditempelkan. Wa ma hum di sini enggak ada getaran. Tapi kalau hanya menyentuh di sini terasa getarannya. Wa ma hum bimu'minin. Ini yang pertama. Namanya adalah ikhfa syafawi ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba. Kemudian yang kedua adalah mim sukun bertemu dengan huruf mim. Mim sukun bertemu dengan huruf mim berharokat. Namanya idgham mimi. Ya, idgham mimi. Dibacanya pun sama seperti halnya ikhfa syafawi, dibaca disertai dengan gunnah. Ya. Kemudian cara membacanya adalah dengan cara menempelkan kedua bibir disertai dengan gunnah. Lebih menempel dibanding dengan yang ikhfa syafawi. Kalau ikhfa syafawi hanya menyentuh, kemudian idgham mimi menempelkan kedua bibir disertai dengan gunnah. Contoh, alaikum, di sini ada mim sukun bertemu dengan mim berharokat. Alaikum midrara, alaikum midrara. Ini ditempelkan. Jangan hanya sekadar menyentuh, tapi betul-betul ditempelkan kedua bibir kita. Nama hukum tajwidnya idgham mimi. Mimi itu adalah mim dengan mim bertemu, maka namanya idgham mimi. Alaikum midrara. Sahabat Al-Quran, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah izhar syafawi. Apa yang dimaksud dengan izhar syafawi? Apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba dan dibaca jelas tanpa gunnah. Pertama, izhar syafawi, mim bertemunya bukan dengan mim, juga yang kedua bukan dengan huruf ba, selain mim dan selain ba, dan dibaca jelas tanpa gunnah. Ya. Bagaimana caranya? Menempelkan kedua bibir. Lebih menempel lagi dibanding dengan idgham mimi. Contoh, wa amruhum syura, wa amruhum syura, mim ketemu shin. Wa amruhum syura. Jangan dibaca gunnah. Wa amruhum syura. Tapi langsung ya. Wa amruhum syura. Sahabat sekalian, ini adalah 3 hukum tajwid. Ya, 3 hukum tajwid yang berkaitan dengan mim sukun. Yang pertama adalah ikhfa syafawi, yang kedua izhar syafawi, dan yang ketiga adalah izhar syafawi. Yang kedua tadi idgham mimi, dan yang ketiga adalah izhar syafawi. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dilatih, ya silakan dilatih, distabilkan hingga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar, yang benar. Barakallahu fikum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.